Langit tebu ireng mendung sore itu. Fadil baru saja selesai memimpin halakoh kecil bersama para santri muda di serambi pesantren. Suasana tenang, hanya suara lantunan ayat-ayat Al-Quran yang mengalir seperti sungai jernih. Namun, ketenangan itu terusik ketika seorang tamu tak dikenal datang terburu-buru. Lelaki tua dengan wajah penuh kecemasan itu meminta bertemu langsung dengan Kiai Hashim, pemimpin pesantren. "Anakku sakit, Kiai. Tak ada yang bisa menyembuhkan. Dokter bilang ini bukan penyakit biasa," ucap lelaki itu gemetar. "Ada tanda-tanda aneh di tubuhnya, seperti bekas bakaran, tapi tak pernah ada api yang menyentuhnya." Warga bilang ini santet. Fadil yang mendengar dari balik pintu tersentak. Meski sering mendengar cerita tentang ilmu hitam, ia tak pernah menyaksikan dampaknya secara langsung. Rasa ingin tahunya bercampur dengan kekhawatiran. Kiai Hashim mendengarkan dengan tenang, lalu meminta lelaki itu untuk menjelaskan lebih rinci. "Saya dari desa kecil di Situbondo, Kiai," lanjut lelaki itu. "Orang-orang di sana percaya bahwa ini ulah Ki Jaka Wirya, dukun sakti dari Banten. Dia pernah diundang ke desa kami untuk menyelesaikan sengketa tanah, tapi warga menolak memberikan persembahan sesuai tuntutannya. Sejak itu, malapetaka mulai terjadi." Mendengar nama itu, Kiai Hashim menarik napas panjang. Ki Jaka Wirya bukan sembarang dukun. Ilmunya berasal dari kegelapan yang dalam. Sudah banyak yang mencoba melawannya, tapi gagal. "Hanya dengan izin Allah kita bisa menanggulanginya," ujar sang kiai dengan nada berat. Fadil merasa ada dorongan kuat dalam hatinya. Ia mendekati Kiai Hashim, lalu berkata, "Kiai, izinkan saya membantu. Ini adalah kesempatan bagi saya untuk mengamalkan ilmu yang telah diajarkan." Mata Fadil berbinar dengan keyakinan, meski ia tahu bahwa apa yang akan dihadapinya bukan hal sepele. Kiai Hashim terdiam sejenak, menatap santri mudanya itu dengan sorot penuh kebijaksanaan. "Fadil, perjalanan ini bukan hanya soal keberanian. Kau harus siap menghadapi sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Jika kau benar-benar yakin, maka kau harus ingat, jangan sekalipun lengah dari zikir, dan tetaplah bergantung kepada Allah," ujar Kiai Hashim akhirnya. Malam itu, sebelum berangkat, Fadil menjalani ritual penguatan batin. Ia membaca wirid panjang bersama sang kiai, memohon perlindungan dari segala keburukan yang mungkin menghadang. Angin malam berhembus dingin, membawa firasat berat. Di sudut langit, rembulan terlihat seperti menatapnya dengan kerisauan. Fadil tahu, perjalanan ini bukan hanya soal membela desanya, tapi juga ujian iman yang akan menentukan arah hidupnya ke depan. Fadil memulai perjalanannya ke Banten sebelum fajar menyingsing. Diiringi doa dari Kiai Hashim dan para santri, ia melangkah dengan keyakinan bahwa Allah selalu bersamanya. Jalan menuju Banten terasa panjang dan penuh tantangan, terutama karena ia memilih untuk berjalan kaki, sebagaimana saran Kiai untuk menjaga kerendahan hati dan memperkuat tawakal. Langit pagi masih gelap ketika Fadil menyusuri hutan kecil di perbatasan Situbondo, ditemani oleh suara jangkrik yang melengking di antara pepohonan. Namun, ketenangan itu segera berubah menjadi kekhawatiran. Di tengah jalan setapak, ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara mendadak menjadi dingin, dan suara alam yang sebelumnya menemani perjalanannya perlahan menghilang. Tiba-tiba, ia mendengar suara tertawa samar di kejauhan, seperti datang dari arah yang tidak jelas. Fadil berhenti sejenak, lalu membaca ayat kursi dengan penuh khusyuk. Tertawa itu perlahan menghilang, tetapi firasatnya mengatakan bahwa ini baru awal dari ujian berat. Di tengah perjalanan, seorang lelaki tua dengan wajah yang tak dikenalnya tiba-tiba muncul dari semak-semak. "Nak, kenapa kau lewat jalan ini? Hutan ini bukan tempat yang aman," ucap lelaki itu dengan nada memperingatkan. Fadil menjawab dengan sopan bahwa ia sedang menuju Banten untuk urusan penting. Lelaki itu menatapnya tajam sebelum berkata, "Kalau begitu, hati-hati. Kau akan melewati wilayah yang dijaga oleh makhluk tak kasat mata. Jangan bicara sembarangan, dan jangan berhenti di tempat yang sunyi." Fadil mengucapkan terima kasih dan melanjutkan perjalanannya. Meski merasa ragu dengan peringatan itu, ia meyakini bahwa zikir dan tawakalnya adalah perlindungan yang paling kuat. Ketika malam mulai menjelang, ia tiba di sebuah desa kecil di pinggiran Banten. Warga desa tampak waspada, dan sebagian bahkan menutup pintu rumah mereka rapat-rapat. Fadil mencoba bertanya kepada seorang ibu tua yang sedang menimba air. "Maaf, Bu, bolehkah saya bertanya tentang Ki Jaka Wirya?" tanyanya sopan. Mendengar nama itu, ibu tua tersebut langsung memandangnya dengan ketakutan.
Kau cari mati, nak? Jawabnya setengah berbisik. Ki Jakawirya bukan orang sembarangan. Banyak yang mencoba menantangnya, tapi tak ada yang kembali hidup. Jika kau ingin selamat, pergilah dari sini. Kata-kata itu tidak membuat Fadil mundur. Sebaliknya, ia merasa semakin yakin bahwa ia harus melanjutkan misinya. Ia bermalam di masjid kecil desa tersebut, meski tahu malam itu tidak akan berjalan biasa. Tepat tengah malam, Fadil merasakan hawa aneh. Angin dingin tiba-tiba berhembus kencang, dan ia mendengar suara gemuruh dari kejauhan. Suara itu semakin mendekat, seperti hentakan langkah raksasa yang mengguncang tanah. Fadil segera mengambil wudhu dan berdiri untuk salat malam. Dalam doa-doanya, ia memohon kekuatan dan perlindungan. Ketika sujud terakhir, ia mendengar suara berat yang bergema di sekitarnya. Beraninya kau datang ke wilayahku, santri. Fadil membuka mata, dan samar-samar, ia melihat bayangan hitam besar berdiri di depan pintu masjid. Tidak ada rasa takut dalam hatinya, hanya keyakinan bahwa Allah selalu lebih besar dari apapun yang dihadapinya. Dengan izin Allah, aku akan melewati ini, gumam Fadil sambil melanjutkan zikirnya. Bayangan hitam itu tidak bergerak, tetapi udara di sekelilingnya terasa semakin berat. Malam itu menjadi awal pertarungan batin yang akan terus mengiringi perjalanan Fadil menuju Ki Jakawirya. Ia sadar, jalan yang ia pilih tidak akan mudah, tetapi langkahnya tidak akan surut. Pagi itu, matahari terbit dengan keengganan. Kabut masih tebal, menyelimuti jalan menuju pedalaman Banten. Fadil melanjutkan perjalanan setelah malam yang penuh gangguan. Meskipun tubuhnya lelah, hatinya tetap kokoh. Doa-doa yang ia lantunkan di sepanjang jalan menjadi tembok perlindungan yang menenangkan jiwanya. Setelah menempuh perjalanan panjang melewati hutan dan sungai kecil, ia akhirnya tiba di sebuah kampung yang terpencil. Kampung itu terasa mencekam, suasananya sunyi, seolah seluruh penghuninya bersembunyi. Di tengah kampung itu, berdiri sebuah rumah besar dengan pintu gerbang kayu berukir ular melingkar. Rumah itu tampak kusam, seperti telah lama dibiarkan. Ketika Fadil mendekati gerbang, seorang pria tua dengan tubuh kurus dan mata merah keluar dari dalam rumah. "Apa yang kau cari di sini, anak muda?" tanyanya dengan suara serak. "Saya datang untuk menemui Ki Jakawirya," jawab Fadil dengan tegas. Pria tua itu menatapnya tajam, lalu tersenyum sinis. "Kau terlalu berani untuk anak sepertimu. Ki Jaka tidak menerima tamu sembarangan. Tapi kalau itu yang kau mau, silakan masuk. Jangan harap kau bisa keluar dengan mudah." Fadil melangkah masuk, melewati halaman yang penuh dengan patung-patung kecil menyeramkan. Aroma dupa memenuhi udara, menyesakkan dada. Di dalam ruangan utama, duduk seorang pria tua berjubah hitam dengan rambut panjang yang menjuntai ke lantai. Matanya tajam seperti elang, penuh dengan aura ancaman. Ia adalah Ki Jakawirya, sosok yang selama ini ditakuti oleh banyak orang. "Santri dari Tebu Ireng, apa yang membawamu ke sini?" tanyanya dengan suara dalam yang menggema. Fadil menarik napas panjang, berusaha tetap tenang meski hawa di sekitarnya terasa berat. "Saya datang bukan untuk mencari musuh, tapi untuk menyampaikan pesan. Apa yang Anda lakukan dengan ilmu santet ini telah menyakiti banyak orang. Saya meminta Anda berhenti sebelum semuanya berakhir buruk." Ki Jaka tertawa keras. Suaranya memantul di dinding-dinding rumah, membuat Fadil merasakan tekanan yang lebih besar. "Kau pikir hanya dengan kata-kata itu aku akan berhenti? Aku telah menguasai ilmu ini lebih lama dari usia hidupmu. Kau anak kecil yang tak tahu apa-apa." Seraya berkata demikian, Ki Jaka menjentikkan jarinya, dan seketika ruangan menjadi gelap gulita. Di tengah kegelapan, Fadil merasakan hawa panas mendekat. Angin berputar-putar seperti badai kecil, mengitari tubuhnya. Namun, ia tidak bergeming. Dengan keyakinan penuh, ia mulai melantunkan ayat kursi. Hawa panas itu mendadak surut, dan kegelapan berangsur-angsur pudar. Ki Jaka tampak terkejut, tetapi ia tidak menunjukkan kelemahannya. "Aku memberi kau peringatan, santri," ucap Ki Jaka dengan nada dingin. "Pergilah dari sini sebelum aku menunjukkan apa yang sebenarnya bisa kulakukan." Fadil menatap Ki Jaka dengan tegas. "Saya tidak akan pergi sampai Anda menghentikan perbuatan ini. Kebenaran tidak akan gentar menghadapi kegelapan." Pertemuan itu berakhir tanpa pertarungan fisik, tetapi Fadil tahu, perang sebenarnya baru saja dimulai. Ia meninggalkan rumah itu dengan firasat bahwa malam berikutnya tidak akan berlalu dengan damai. Malam turun dengan cepat ketika Fadil meninggalkan rumah Ki Jakawirya. Langit gelap tanpa bintang,
seolah alam pun bersekongkol untuk menambah kesuraman malam itu. Ia kembali ke masjid kecil di desa, tempat ia bermalam sebelumnya. Meskipun tubuhnya terasa lelah, pikirannya terus dipenuhi bayangan tentang pertemuannya dengan Ki Jakawirya. Aura kegelapan pria itu terasa masih melekat, seolah mengikuti setiap langkahnya. Usai mengambil wudhu, Fadil memutuskan untuk mendirikan salat malam. Hatinya gelisah, tetapi ia tahu bahwa zikir dan doa adalah senjata terkuatnya. Baru saja ia memulai rakaat pertama, angin dingin tiba-tiba bertiup kencang. Lampu minyak di sudut masjid berkedip-kedip, lalu padam. Fadil tetap melanjutkan salatnya, meskipun hawa di sekitarnya berubah menjadi sangat berat. Ketika ia sujud, suara aneh mulai terdengar. Suara bisikan halus, seperti ratusan orang berbicara bersamaan, memenuhi ruangan. "Pergilah, kembali, kau tidak akan selamat," bisik suara-suara itu, menggema di telinganya. Fadil mengabaikan suara tersebut, melanjutkan zikirnya dengan penuh keyakinan. Namun, tiba-tiba, sesuatu yang dingin menyentuh punggungnya. Ia menoleh, dan di sudut ruangan, ia melihat bayangan hitam bergerak mendekat. Bayangan itu semakin besar, membentuk sosok tinggi dengan mata merah menyala. "Santri kecil, kau pikir doa-doamu cukup untuk melawanku?" Suara berat itu terdengar seperti guntur. Fadil berdiri tegak, menatap bayangan itu dengan keberanian yang tak tergoyahkan. "Kekuasaan Allah jauh lebih besar daripada kekuatan apapun yang kau miliki," jawabnya sambil melantunkan ayat kursi dengan suara lantang. Bayangan itu berhenti sejenak, tetapi kemudian mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga. Seluruh masjid terasa bergetar, dan dari lantai, muncul ular-ular hitam besar yang melingkar-lingkar. Mereka merayap cepat ke arah Fadil. Namun, Fadil tetap teguh, membaca doa dengan lebih khusyuk. Ular-ular itu mendadak membeku, lalu menghilang. Seperti asap, Ki Jakawirya, yang mengendalikan serangan itu dari kejauhan, tampak geram. Di tempat persembunyiannya, ia merapal mantra lebih keras, memanggil makhluk gaib untuk menyerang Fadil. Sementara itu, di masjid, Fadil merasakan hawa semakin panas. Dinding masjid tampak bergerak, seolah ingin menelan dirinya. Namun, ia tetap melanjutkan zikirnya, menyebut asma Allah tanpa henti. Hingga akhirnya, suasana kembali tenang. Bayangan hitam itu menghilang, dan udara yang sebelumnya berat menjadi ringan. Fadil menyeka keringat di dahinya, menyadari bahwa ini baru permulaan. Serangan gaib Ki Jakawirya telah menunjukkan betapa kuatnya ilmu hitam yang ia miliki. Namun, Fadil tidak gentar. Dalam hati, ia bertekad untuk melanjutkan misinya. Kebenaran selalu menang atas kebatilan, gumamnya sambil menatap ke arah rumah Ki Jakawirya yang masih terlihat samar di kejauhan. Fadil tahu, ia harus bersiap untuk ujian yang lebih besar lagi. Perang ini bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang kekuatan iman. Pagi yang tenang di desa itu terasa menipu. Setelah malam penuh serangan gaib, Fadil melangkah dengan tubuh lelah, tetapi hatinya tetap teguh. Ia tahu bahwa kekuatan Ki Jakawirya jauh di atas yang ia perkirakan. Namun, ia tidak merasa sendiri. Dalam perjalanan menuju hutan yang diyakini menjadi tempat persembunyian kekuatan dukun tersebut, seorang lelaki tua dengan jubah putih muncul di tengah jalan. "Assalamualaikum, anak muda, kau santri dari Tebu Ireng, bukan?" tanya lelaki itu dengan senyum penuh wibawa. Fadil terkejut, tetapi segera menjawab salamnya. "Benar, Kiai, saya Fadil. Maaf, bagaimana Anda tahu saya dari Tebu Ireng?" Lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai Kiai Abdul Malik, seorang ulama dari wilayah Banten yang sudah lama mendengar tentang misi Fadil. "Aku sudah mendengar kabar tentang Ki Jakawirya, dan aku tahu perjuanganmu tidak akan mudah," kata Kiai Abdul Malik. "Ilmu hitamnya telah merusak banyak jiwa. Kau membutuhkan lebih dari sekadar keberanian untuk melawannya." Kiai Abdul Malik mengajak Fadil ke rumahnya, yang sederhana tetapi penuh dengan aura ketenangan. Di rumah itu, Kiai Abdul Malik mulai menjelaskan asal-usul kekuatan Ki Jakawirya. Dia membuat perjanjian dengan makhluk halus di Gua Keramat, menjadikan tempat itu sumber utama ilmunya. "Untuk melemahkan kekuatannya, kau harus menghancurkan perjanjian itu. Tapi ingat, setiap langkahmu harus tetap dalam aturan syariat. Jangan terjebak menggunakan kekuatan serupa." Fadil mendengarkan dengan saksama. "Bagaimana saya bisa masuk ke tempat itu, Kiai? Bukankah gua itu dijaga oleh makhluk-makhluknya?" tanya Fadil dengan nada khawatir. Kiai Abdul Malik tersenyum, lalu memberikan sebuah tasbih kecil.
Ini bukan jimat, Fadil. Ini hanya pengingat agar kau terus bersikir. Jangan biarkan rasa takutmu melebihi keyakinanmu kepada Allah. Dengan izinnya, kau akan dilindungi. Sebelum berangkat, Fadil dan Kiai Abdul Malik mendirikan salat hajat bersama. Doa yang dilantunkan Kiai Abdul Malik terdengar seperti getaran yang menyentuh hati, membawa rasa damai di tengah gelombang ketidakpastian. Ingat, Fadil, ujar Kiai Abdul Malik setelah salat, perjuanganmu bukan untuk membuktikan kekuatan, tetapi untuk menyadarkan. Jika kau bisa, bimbing Ki Jaka kembali ke jalan Allah. Sore itu, Fadil berangkat dengan semangat yang baru. Ia merasa lebih siap, meskipun bayangan malam sebelumnya masih menghantui. Hutan di dekat Gua Keramat terlihat semakin gelap, meski matahari belum sepenuhnya terbenam. Suara burung hantu dan gemerisik dedaunan seolah-olah menyambut kedatangannya dengan ancaman tak kasat mata. Ketika ia mendekati mulut gua, hawa dingin menyergap tubuhnya. Di depan gua, tampak batu besar dengan ukiran simbol-simbol. Aneh, Fadil berhenti sejenak, lalu membaca doa perlindungan dengan khusyuk. Bismillah, gumamnya sambil melangkah masuk. Dalam kegelapan gua itu, ia tahu bahwa pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai. Namun, dengan bekal ilmu dan keyakinan yang ia peroleh, Fadil merasa lebih siap dari sebelumnya. Udara di dalam gua terasa berat, dingin menusuk tulang. Dinding-dindingnya dipenuhi ukiran simbol yang tampak seperti mantra kuno. Semakin Fadil melangkah ke dalam, kegelapan semakin pekat, seolah cahaya tak mampu menembusnya. Dengan tasbih kecil di tangannya, Fadil terus melantunkan zikir, menjaga pikirannya tetap fokus. Namun, tiba-tiba, suara tawa kecil menggema dari dalam kegelapan. Santri kecil, beraninya kau masuk ke wilayahku? Suara itu terdengar menyeramkan, seperti berasal dari banyak mulut sekaligus. Fadil berhenti sejenak, lalu menjawab dengan lantang, aku datang bukan karena keberanian, tapi karena perintah Allah. Kegelapanmu takkan bertahan di hadapan cahayanya. Suaranya menggema, tapi hanya disambut oleh tawa yang semakin keras. Tiba-tiba, lantai gua bergetar. Dari kegelapan, muncul sosok-sosok hitam berbentuk seperti manusia, tetapi tubuh mereka berasap dan mata mereka menyala merah. Mereka mendekat dengan langkah perlahan, mengelilingi Fadil. Meski jantungnya berdegup kencang, Fadil tetap berdiri tegak. Ia mengangkat tasbihnya dan mulai melantunkan ayat kursi dengan penuh keyakinan. Sosok-sosok itu berteriak, seolah terbakar oleh zikir yang dilantunkan Fadil. Mereka mundur perlahan, tetapi tak sepenuhnya menghilang. Saat itu, sebuah suara lain, lebih dalam dan lebih menyeramkan, menggema dari dalam gua. Cukup, kalian takkan bisa menghentikannya, suara itu adalah milik Ki Jaka Wirya. Dari bayangan, sosoknya muncul, berjubah hitam dengan mata yang bersinar kemasan. Santri kecil, kau pikir kau bisa melawanku hanya dengan doa-doa itu? Ki Jaka Wirya berkata sambil melangkah mendekat. Tangannya menggenggam tongkat yang di ujungnya terdapat batu hitam berkilau. Fadil menatapnya dengan tenang, lalu berkata, kekuatanmu hanya ilusi. Kebenaran akan selalu menang atas kebatilan. Ki Jaka tertawa sinis, lalu menjentikkan jarinya. Seketika, udara di gua berubah menjadi panas. Batu-batu di sekeliling Fadil mulai retak, dan dari celah-celahnya, keluar ular-ular api yang menyala-nyala. Ular-ular itu melingkari Fadil, mencoba mendekat. Namun, ia tetap berdiri teguh, melantunkan surah Al-Ikhlas dengan suara lantang. Api pada ular-ular itu perlahan padam, dan mereka menghilang seperti debu tertiup angin. Ki Jaka tampak terkejut. Kau memang keras kepala, tapi aku belum selesai. Ia mengangkat tongkatnya, dan sebuah pusaran angin hitam muncul, mengarah langsung ke Fadil. Angin itu begitu kuat hingga hampir membuatnya jatuh. Namun, Fadil memejamkan mata, lalu mengangkat tangannya seraya membaca doa perlindungan. Dengan izin Allah, pusaran itu lenyap dalam sekejap. Ki Jaka, hentikan ini, kata Fadil dengan suara tegas. Allah masih memberimu kesempatan untuk kembali. Tinggalkan ilmu hitammu dan bertaubatlah sebelum terlambat. Ki Jaka tampak ragu sejenak, tetapi kebenciannya lebih besar daripada rasa takutnya. Ia mengangkat tongkatnya sekali lagi, bersiap mengeluarkan serangan terakhir. Fadil tahu, ini akan menjadi puncak pertarungan mereka. Dalam hatinya, ia berdoa agar Allah memberinya kekuatan untuk mengakhiri kegelapan ini. Ki Jaka Wirya berdiri tegak di tengah gua, tongkatnya bersinar dengan cahaya hitam yang memancar seperti api gelap. Seluruh ruangan dipenuhi aura kemarahan dan dendam. Santri kecil,
kau telah membuat kesalahan besar dengan datang ke sini. Teriaknya, ia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, dan dari ujungnya muncul bola energi hitam pekat yang memancarkan suara. Gemuruh mengerikan, bola itu melayang ke udara, semakin membesar, seolah menyerap kegelapan gua itu sendiri. Fadil menatap bola energi itu dengan tenang. Ia tahu, serangan ini bukan hanya ujian fisik, tetapi juga ujian imannya. Ia menggenggam tasbihnya erat dan memulai lantunan surah Yasin dengan suara lantang, menggema ke seluruh penjuru gua. Zikirnya memancarkan cahaya lembut, dan perlahan, gua yang tadinya dipenuhi kegelapan mulai disinai cahaya terang. Bola energi hitam itu bergerak cepat, meluncur langsung ke arah Fadil. Namun, zikirnya membentuk perisai cahaya yang tak terlihat, menghentikan bola itu tepat di hadapannya. Dentuman keras terjadi, mengguncang gua seperti gempa bumi. Batu-batu besar runtuh dari langit-langit, tetapi Fadil tetap berdiri teguh. Energi hitam itu lenyap dalam sekejap, terpental oleh kekuatan ayat-ayat suci yang terus ia lantunkan. Ki Jaka Wirya terkejut. Ia mundur beberapa langkah, matanya membelalak tak percaya. Bagaimana mungkin? Ilmuku adalah yang terkuat, tidak ada yang bisa melawannya. Serunya dengan nada putus asa. Namun, ia segera menguatkan dirinya, lalu memanggil sosok bayangan besar dari kegelapan. Makhluk itu tinggi menjulang, dengan tanduk melengkung dan mata merah membara. Hancurkan dia, perintah Ki Jaka dengan penuh amarah. Makhluk itu melangkah maju, mengguncang tanah dengan setiap langkahnya. Tetapi Fadil tidak gentar, ia kembali melantunkan doa, kali ini lebih khusyuk, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Tiba-tiba, cahaya terang muncul dari tasbih di tangannya. Cahaya itu begitu menyilaukan, memancar seperti matahari, membakar setiap kegelapan di sekitarnya. Makhluk besar itu mengerang kesakitan, lalu hancur menjadi abu sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Ki Jaka Wirya kini hanya berdiri sendiri, tanpa perlindungan dan makhluk gaib yang mendampinginya. Tongkatnya retak, sinarnya meredup. Ia terjatuh ke tanah, tubuhnya gemetar. Apa yang kau lakukan padaku? Tanyanya dengan suara lemah. Fadil mendekatinya perlahan, wajahnya penuh iba. Aku tidak melakukan apa-apa, Ki Jaka. Ini adalah kehendak Allah. Kekuatannya selalu lebih besar dari segala kebatilan. Ki Jaka menatap Fadil dengan tatapan putus asa. Aku telah menyerahkan segalanya untuk kekuatan ini. Apa yang tersisa untukku sekarang? Air mata mulai mengalir di pipinya, bercampur dengan rasa takut dan penyesalan. Fadil duduk di hadapannya, lalu berkata dengan lembut, yang tersisa adalah kesempatan untuk kembali kepadanya. Allah Maha Pengampun, Ki Jaka. Selama kau bertaubat dengan sungguh-sungguh, masih ada jalan untukmu. Kata-kata itu menembus hati Ki Jaka Wirya. Ia terdiam, menatap gua yang kini dipenuhi cahaya. Dalam keheningan itu, ia merasa beban berat yang selama ini ia tanggung perlahan mulai sirna. Namun, Fadil tahu, perjuangan ini belum sepenuhnya selesai. Perjanjian gelap Ki Jaka dengan makhluk gaib masih harus dihancurkan, dan itu adalah langkah terakhir yang harus mereka ambil bersama. Setelah pertarungan yang menggetarkan gua, Fadil dan Ki Jaka Wirya duduk dalam keheningan. Cahaya lembut dari tasbih Fadil masih menerangi ruangan yang tadinya penuh dengan kegelapan. Di hadapan mereka, di tengah gua, terdapat sebuah altar batu besar yang dihiasi dengan ukiran-ukiran simbol gaib. Di atasnya, tersimpan sebuah kitab hitam yang tampak berdenyut, seolah hidup. Fadil tahu, kitab itu adalah inti dari perjanjian gelap Ki Jaka dengan makhluk gaib. Ki Jaka, ujar Fadil dengan nada tegas namun lembut, perjanjian ini harus dihancurkan. Selama kitab ini ada, kekuatan gelap itu akan terus mengikatmu, dan ancaman bagi umat akan tetap ada. Ki Jaka menatap kitab itu dengan tatapan ragu. Tangannya gemetar, mengenang bagaimana ia menyerahkan dirinya kepada kekuatan gelap demi kekuasaan dan balas dendam bertahun-tahun lalu. Tapi, jika perjanjian ini diputus, aku bisa mati, kata Ki Jaka dengan suara bergetar. Fadil menggeleng pelan, menatap Ki Jaka dengan penuh keyakinan. Allah adalah penguasa kehidupan dan kematian. Percayalah, jika kau bertaubat dengan ikhlas, Dia akan melindungimu. Tapi jika kau terus mempertahankan ini, hidupmu akan selalu berada dalam bayang-bayang kegelapan. Ki Jaka terdiam, lalu menundukkan kepalanya. Air matanya jatuh ke lantai gua. Aku telah terlalu lama terjebak, terlalu banyak dosa yang kulakukan, tapi aku tidak ingin terus seperti ini, katanya lirih. Dengan suara yang lebih tegas, ia menambahkan,
bantu aku, Fadil. Aku ingin menghancurkan ini. Fadil mengangguk. Ia mendekati altar itu bersama Ki Jaka. Kita akan memutus perjanjian ini dengan doa dan keyakinan. Tidak ada yang lebih kuat dari kalam Allah. Dengan penuh kehati-hatian, Fadil mulai melantunkan surah Al-Falaq, diikuti oleh surah Anas, sementara Ki Jaka mengikuti di belakangnya. Suara mereka menggema, membelah kesunyian gua. Kitab hitam di atas altar mulai bergetar hebat, seolah berusaha melawan lantunan ayat-ayat suci itu. Dari dalamnya, suara jeritan mengerikan terdengar, membuat seluruh gua bergetar. Kalian tidak akan bisa memutus perjanjian ini. Aku telah menguasai jiwa kalian. Teriak suara itu, penuh kemarahan. Namun, Fadil dan Ki Jaka tidak berhenti. Mereka terus membaca doa dengan keyakinan yang semakin kuat. Ketika mereka selesai melantunkan ayat terakhir, cahaya terang memancar dari tasbih Fadil, menyelimuti altar. Kitab hitam itu terbakar perlahan, berubah menjadi abu. Jeritan terakhir terdengar, sebelum akhirnya gua kembali sunyi. Altar itu runtuh, dan simbol-simbol gaib di dinding menghilang, meninggalkan gua dalam keadaan kosong dan damai. Ki Jaka jatuh berlutut, air mata membasahi wajahnya. Ia merasa tubuhnya lebih ringan, seperti beban besar telah diangkat dari bahunya. Terima kasih, Fadil. Kau telah menyelamatkan aku, katanya dengan suara serak. Fadil hanya tersenyum kecil. Ini bukan karena aku, Ki Jaka. Ini adalah kuasa Allah. Sekarang, waktunya kau memulai hidup baru, penuh dengan taubat dan kebaikan. Mereka berdua keluar dari gua yang kini telah kehilangan kegelapannya, menyongsong cahaya pagi yang mulai menyinari jalan pulang. Setelah kitab hitam itu musnah, gua yang sebelumnya penuh dengan aura kegelapan kini terasa sunyi dan damai. Fadil membantu Ki Jaka Wirya keluar dari gua, langkah mereka perlahan namun penuh makna. Udara pagi yang segar menyambut mereka, disertai suara burung-burung yang berkicau di kejauhan. Namun, di wajah Ki Jaka, terlihat kelelahan luar biasa. Tubuhnya lemah, dan langkahnya terlatih, seolah pertarungan dengan kekuatan gaib tadi telah menguras seluruh energinya. Fadil, ujar Ki Jaka lirih. Aku tak tahu apakah Allah benar-benar akan mengampuni dosa-dosaku. Aku telah melukai begitu banyak orang, menghancurkan hidup mereka demi kekuatanku. Suaranya penuh dengan penyesalan. Ia menunduk, meremas tanah di bawahnya seolah ingin menghukum dirinya sendiri. Fadil berhenti dan menatap Ki Jaka dengan lembut. Allah Maha Pengampun, Ki Jaka. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, selama kita bertaubat dengan sungguh-sungguh. Kau telah mengambil langkah pertama dengan menghancurkan perjanjian itu. Sekarang, waktunya untuk menebus kesalahanmu dengan kebaikan. Kata-kata itu seperti cahaya yang menyentuh hati Ki Jaka. Air mata kembali membasahi wajahnya, tetapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan kelegaan. Mereka berjalan menuju rumah Kiai Abdul Malik. Kiai yang bijaksana itu telah menunggu mereka di beranda, wajahnya memancarkan ketenangan. Saat Ki Jaka tiba, ia langsung bersujud di depan Kiai Abdul Malik, menangis terseduh-seduh. Kiai, aku adalah orang yang hina. Aku telah membiarkan diriku dikuasai oleh setan. Apakah masih ada jalan bagiku untuk kembali? Tanyanya dengan penuh harap. Kiai Abdul Malik tersenyum, lalu membantu Ki Jaka berdiri. Wahai Ki Jaka, setiap manusia pernah tersesat. Namun, Allah membuka pintu taubat seluas-luasnya bagi hambanya yang ingin kembali. Mulai hari ini, bertaubatlah dengan sungguh-sungguh, dan perbanyaklah amal baik untuk menebus masa lalu. Ia kemudian memeluk Ki Jaka, memberikan kekuatan dan dukungan. Hari-hari berikutnya, Ki Jaka mulai membangun hidup baru. Ia menghabiskan waktunya dengan mendalami ilmu agama di bawah bimbingan Kiai Abdul Malik. Desa yang sebelumnya takut kepadanya mulai menerima kehadirannya kembali, meskipun dengan hati-hati. Fadil, yang melihat perubahan ini, merasa lega. Namun, ia tahu bahwa perjalanan Ki Jaka masih panjang. Sebelum kembali ke Tebu Ireng, Fadil mengunjungi rumah Ki Jaka untuk terakhir kalinya. Ki Jaka yang kini terlihat lebih damai menyambutnya dengan senyum. Fadil, aku tidak akan pernah melupakan apa yang kau lakukan untukku. Kau telah menyelamatkan hidupku, bahkan jiwaku, katanya dengan nada penuh syukur. Fadil menggeleng. Semua ini atas izin Allah, Ki Jaka. Jangan pernah lupakan itu. Saat Fadil berpamitan, ia merasa misi ini telah memberikan pelajaran yang sangat berharga. Perjuangan melawan kejahatan tidak selalu tentang kekuatan, tetapi tentang keyakinan, keikhlasan, dan kasih sayang.
Dengan hati yang penuh rasa syukur, ia kembali ke Tebu Ireng, membawa cerita ini sebagai pengingat bahwa kebaikan akan selalu menang atas kebatilan, selama iman tetap kokoh. Perjalanan Fadil pulang ke Tebu Ireng terasa hening. Di sepanjang jalan, ia menyusuri ladang dan perkampungan, pikirannya penuh dengan apa yang telah dilaluinya. Pertempuran dengan Ki Jaka Wirya, pengorbanan yang ia lakukan, serta perubahan besar yang terlihat pada diri Ki Jaka, semua itu mengukir kesan mendalam dalam hati Fadil. Namun, meski misi itu telah selesai, ia tahu bahwa dirinya telah berubah. Ia tidak lagi hanya seorang santri muda yang berjuang demi menegakkan kebenaran, tetapi juga seorang hamba yang semakin memahami makna hidup dan takdir. Sesampainya di Tebu Ireng, suasana yang hangat langsung menyambutnya. Para santri menyambut Fadil dengan penuh kegembiraan, meskipun ada rasa penasaran di mata mereka. Mereka semua tahu Fadil telah pergi untuk menghadapi tantangan besar, namun hanya sedikit yang tahu detail pertempuran yang sebenarnya terjadi. Dengan langkah mantap, Fadil menuju ke pesantren, dipenuhi rasa syukur karena ia berhasil membawa pulang kemenangan tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk banyak orang yang telah terjebak dalam kegelapan. Di ruang utama pesantren, Kiai Hashim Asy'ari menunggunya dengan senyum penuh makna. "Fadil, kamu telah kembali. Apa yang kamu pelajari dari perjalananmu?" tanya Kiai dengan nada lembut, namun dalam. Fadil duduk di depan Kiai Hashim, lalu berkata, "Kiai, saya belajar bahwa kebenaran tidak bisa dilawan dengan kekuatan dunia. Kekuatan yang sejati datang dari Allah, dan segala hal yang kita lakukan harus didasarkan pada niat yang tulus untuk menegakkan kebenaran, bukan untuk kekuasaan atau balas dendam." Kiai Hashim mengangguk, menyimak setiap kata yang keluar dari mulut Fadil. "Kamu benar, Fadil. Kekuatan spiritual dan niat yang ikhlas adalah landasan dari setiap perjuangan. Allah akan memberi jalan bagi siapa saja yang berjuang di jalannya. Namun, perjalananmu masih panjang. Setiap langkah yang kita ambil, selalu ada ujian yang lebih besar menanti." Fadil termenung, menyadari bahwa meskipun ia telah mengalahkan Ki Jaka Wirya, tantangan dalam hidupnya tidak akan pernah berakhir. "Saya paham, Kiai, perjuangan ini mungkin hanya bagian dari jalan yang lebih panjang. Tetapi, apa yang terjadi dengan Ki Jaka setelah ini? Apakah ia bisa benar-benar bertobat?" Kiai Hashim tersenyum bijaksana. Perjalanan Ki Jaka adalah contoh nyata bahwa setiap orang bisa berubah. Namun, tidak ada jaminan bahwa perubahannya akan diterima oleh semua orang. Kita hanya bisa berusaha membantu mereka yang ingin kembali ke jalan Allah, dan sisanya adalah urusan Allah. Setiap orang punya takdir masing-masing. Hari-hari setelah itu, Fadil kembali berfokus pada tugasnya sebagai santri di Tebu Ireng, tetapi hatinya tak bisa lepas dari perjalanan yang telah dilaluinya. Ia melihat dengan jelas betapa pentingnya memegang teguh prinsip-prinsip agama dan keikhlasan dalam setiap perjuangan. Meski Ki Jaka telah mulai menebus kesalahannya, Fadil tahu bahwa dunia ini penuh dengan cobaan dan kebatilan yang tak mudah dihadapi. Namun, ia merasa lebih siap dari sebelumnya, dengan keyakinan yang lebih kuat bahwa takdir yang baik akan datang bagi mereka yang setia pada jalan kebenaran.